Iya, betul. Sama ini Kang Yuki itu sekarang biasa dipanggil Mama Yuki. Berarti beliau ini sudah polot. ya berarti beliau ini didoakan di Bandung ini luar biasa. Mama ini kan sebagai salah satu personil band legend di Indonesia. Termasuk saya dulu zaman SMA ini dulu bang. Abi maknya Abi nyaliranya. Ketipu aja pokoknya dulu tuh. Pokoknya mah melaan pekat yang kabogo demi nonton Pasben. Ya, melaan pekat yang kabogo demi nonton Pasben. Baheula tapi ka Uniko nya Universitas Unikolot demi nonton Pasben. Ya. Aku waktu itu SMA. Fans banget lah. Fans berat banget saya. Aku waktu itu. Oh iya. Untuk penonton yang untuk teman-teman karena kamera tidak terlihat. Iya. Kamera utama tidak terlihat. Untuk jongkok aja, jongkok. Bagi yang mau nge-shoot silakan mungkin di pinggir ya di rada di sisi ya. Siap, insyaallah. Waktu itu kan kalau Intan ini begitu pas band meledak ini SMA. Kalau Akang wayah kumaha. Aku mah pas zaman kuliah ya. Oh jauh banget pas berarti zaman kita ya? kuliah. Oh jauh banget berarti. Jauh, beda deui pan ieu mah beda masa lah. Jadi Pas Band ini adalah salah satu band legend di Indonesia. Setuju ya? Setuju ya? Pas Band adalah salah satu band legend di Indonesia. Enggak, nggak setuju katanya. Hah? Kalau tuh nggak belajar Pak. Legend dong. Mama Yuki ini masih di Pas Band atau udah keluar dari Pas Band? Insya Allah masih. Jadi banyak yang bertanya-tanya ya. Itu masih ngeband tuh cenah, musik jelas tuh cenah, musik jadi haram cenah. Jadi mau main musik deui. Enggak ya, saya Masih masih. ya? Masih. Oh, masih. Saya masih main musik, saya masih bikin lagu. Pas Band juga diberesin album. Baru selesai kontrak lagi yang baru, jadi insya Allah secepatnya album 10 mau dikeluarin. Single sudah dipilih, ada satu lagu yang apa namanya dianggap cukup lah ya buat jadi single pertama. Tapi jangan kaget, memang berubah ada umurnya. Kita nggak bisa bohong bahwa umur telah membuat kita jadi perubahan dalam diri kita. Betul. Gitu. Jadi masih di Pas Band ya, ternyata masih di Pas Band Ini, teman-teman. apa yang menjadi titik balik perubahan seorang Yuki Pasben? Panjang ini. Oh panjang, boleh diceritakan Masih, Panjang. lama kan, wah Kang Yuki itu luar biasanya udah tajud di panggung. Ya. Wah pokoknya mah kesannya urakan lah gitu. Tapi sekarang Mama Yuki sudah seperti 180 derajat Ya, berbalik. apalagi genrenya Pasben itu sih rock ya. apa? Iya rock ya. Rock ya. Dasarnya musik rock ya. Musik rock ya. Tapi sudah gado-gado, udah ada. Udah, nyampur-nyampur ya? Iya, ada macam-macam hal. Nah, apa sih titik balik seorang Yuki Pasben ketika saat ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa? 2007 ya? 2008 itu ada satu kegelisahan yang hebat dalam diri saya. Ya. Padahal waktu itu saat itu boleh dibilang semuanya tercapai. Ya. Bandnya jadi, album udah ke-9 keluar, terus kehidupan. Konser terus, ya? Konser terus, duit mah nggak masalah lah ya. Oke. Kendaraan cukup, rumah juga cukup dan sebagainya. Tapi ada sesuatu yang dalam hati teh meledak-meledak ya. Asal lain kieu jelema ditahkirin diciptakeun Allah kamu ka bumi mah jang kieu hunggul manya jang nyen imah hunggul manya jang kawin jeung nu geulis hunggul manya jang boga duit hunggul gitu. Asal lain kieu hirup teh nya manya amun ternyata ini berguna pasti bisa dibawa paeh nyen imah halus pasti bisa dibawa paeh amun berguna mah gitu. Tapi itu amun pemajikan gelis baheno harusnya bisa dibawa ke kubur ya. Tapi itu gitu ya. Amun bisa mobil itu mewah itu bisa dibawa ke kubur, kalau itu penting pasti bisa dibawa ke kubur. Nah itu tinggalkan ya. Jadi naonnya kayaknya tugas manusia itu bukan ini gitu, bukan memperbaiki dunia ini, bukan memperbaiki lagu, lain memperbaiki pemajikan, lain ngadananan pemajikan, ngadananan budak, atau membangun rumah yang bagus atau kolam renang dan sebagainya. Masih lainnya gitu. Bikin sound system di mobil puluhan juta, akhirnya lain iya perjuangan deh gitu. Ini ada sayang sesuatu yang salah, yang apa? Yang seharusnya bukan diperjuangkan gitu. Pasti ada sesuatu yang penting. Ya, ini gelisah sekali, risau sekali. Saya nggak punya agama waktu itu, nggak ngerti agama teh naon. Terus mulai jikana Allah menyuruh manusia bukan untuk ini dikirim ke bumi teh. Nah mulai saya teh suka pengajian yang nyaho
ikut pengajian ini. Saya pernah satu masa di Agim. Tiap kita kagak Agim nongkring, ngari bukan nama diuk hayang nyaho. Ya, ningali dengerin Agim ngomong apa, dengerin dicatat dan sebagainya. Tadi belum ngerti juga agama ini buat apa waktu itu. Karena nggak ngerti agama ini buat apa, maka dianggap agama iya cuma memagari saja. Jadi itu bebas gini kan nyaho agama teh. Itu menang, itu dosa ini naon. Iya gini kan akhirnya gelok lagi. Sempat oleng lagi. Iya, gelok lagi dah. Itu di tahun berapa? Hakikat agama nggak dapat. Oh gitu. Oke. Ya, jadi nggak dapat hakikat agama tuh yang naon gitu, nggak ngerti. Taunya agama teh kudu sholat. Ngilu sholat, bila asa kepaksa kieu, manya urang sholat asa kepaksa gitu. Berarti itu salah ieu. Jauh lagi gitu ya. Jadi saya akhirnya jauh lagi, akhirnya ngejar dunia lagi. Saya ngejar di dunia sampai akhirnya bangkrut total 2012. Bangkrut apa nih? Sama artinya apa? Hutang pemerintah miliar-miliar semua dijual dan habis, nggak ada yang bersisa. Tapi kak, cek kasarna membeli rokok acan tidak beli. Beli rokok acan tidak beli. Jangan belum liurna, udah gila, betul belum. Mulai tadinya, jika orang kain salah deh, gitu. Namun yang salah deh, gitu. Ya cari lagi, mulai lagi suka lagi pengajian. Tapi nggak lama juga karena nggak ketemu hakikat agama, maka akhirnya jemput lagi, cari kerja lagi. Saya kerja 16 jam sehari. Kerja di mana Kang itu? Saya manggung pas band iya, manggung sorangan iya, proyek pemerintahan saya kerjain. Wah pokoknya mah kasurupan aja. Bikin toko motor sama teman, bikin kafe, bikin naon, hayang balik deui punya duit lagi, duitnya masih beak. Akhirnya saya tabrakan 2015. Ya. 2015. Cilaka deui. Nah, pas cilaka itulah saya nggak dalam keadaan nggak punya uang. Saya dipanggul ke Cigalontang, Singaparna, berobat alternatif. Saya ngejungkul di sana selama 3 bulan. Iya, Ngejungkul di sana naon? Kacai dulu dipanggul, ya. Mau makan mesti disediain. Ganti baju mesti digendong. Itu tabrakan motor. Tabrakan motor. Tepatnya di mana tabrakan? Tabrakannya di Cinunuk. Cibiru. Ya. Saya ngejar panggung 2. Jadi panggung sama pas band manggung jam 8 sampai jam 9 di Tasik. Saya pakai motor ngebut sorangan ke Bandung karena di Bandung saya harus naik panggung jam 11. Jadi memang 2 jam. 2 jam ini sebenarnya cukup kalau tidak kecelakaan. Gara-garanya begitu keluar panggung, macet, penonton teh banyak bisa ribuan. Jadi motor disiap di pinggir panggung, keluar di panggung teh hese. Sampai setengah jam baru keluar keramaian. Jadi setengah 10 baru keluar keramaian. Saya melihat jam, wah waktunya saja jam setengah mau kaburu ya, udah kekeuan. Akhirnya saya kekeuan. Gaspol terus, karena dalam rute yang tidak dikenal, maka saya walaupun geber, semua diperhatikan, perhatiannya penuh. Masih kecil ini, yang masih tahu. Mulai lengahnya. Sudah hafal medan ya? Ayo mah hafal, setengah ngebut, tapi udah mulai setengah lengah. Ketika ngebut, ayam di rumah motor tas, bakar rem. Kecepatannya waktu itu 90 lebih sedikit. Nggak sempat rem, tangan pun nggak sempat angkat menginjak rem. Itu mesti depan muka, jadi sekelan stang simpage, ceker aja. Ngaceng di motor-motornya bareng. Tapi saya berantakan, tapi saya mau bayar hutang. Saya udah janji akan datang ke tempat itu. Saya ditolong oleh orang tempatan, dibonceng naik motor dalam kaki berantakan. Terus saya masih main 10 lagu, istri ngejemput. Itu main 10 lagu. Kondisi habis, setelah kecelakaan. Ya? Itu main di mana? Di Tasik? Main di Bandung. Oh di Bandung. Main di Bandung. Terus dipanggul, langsung masuk ke dalam mobil, dibawa ke Singaparna. Nah, sampai Singaparna, saya ngejuluk 3 bulan. Nah 3 bulan ini akhirnya saya menyerah kepada Allah. Saya bilang, ya Allah saya sudah gak punya apa-apa. Uang gak punya, hutang babalata. Mayar terboga kekuatan buat bayar buat bekerja. Saya serahkan segala urusan saya ya Allah padamu. Istri, anak, ibu, mertua saya serahkan segalanya padamu ya Allah. Saya geus teu walah kaya. Saya kalau wudhu juga gosok-gosok tembok. Tayamum bisa-bisa. Cek tayamum teh cenah kudu kieu heula. Kudu ieu. Udah, tayamum bisa-bisa. Enggak ada hukumnya, enggak ada yang ngajarin sebelumnya, cuma nyantek-nyantek aja orang macam. Apa yang terjadi? Ketika menyerah pada Allah, Allah datang dengan cepat ternyata.
keajaiban bertubi-tubi. Oh, itu keajaiban nggak bisa dihitung. Kalau kita ngobrolin keajaiban bisa 24 jam nih. Nah, jadi jangan ngobrolin keajaiban, kita hanya ngobrolin keajaiban, ngobrol pertolongan Allah. Salah satunya apa nih keajaibannya? Ya, salah satunya rumah saya itu terbuka 24 jam. Ya. Jadi zaman bahula kalau yang ke rumah teh mau datang bari templeng ngabeo teh. Mam geus sare aja lain ka imah ya. Lu datang ngacaprak di rumah. Ngomong we. Saya mah enggak pernah pilih buru teman. Dia teman saya walaupun dalam keadaan templeng poe enak kan disukan cager. Hari ngedahan ngobrol. Geus mah dahar. Manis dahar tuh kamar kosong, sare juga. Bisa gitu. Ada yang datang moho. Ada orang kayak yuk, dah, gitu. Saya nggak pernah pilih kasih. Siapapun teman saya. Terus yang datang pakai mobil. Mang, terus hari can, aing kerjanya. Kadia we, bukan dia bro. Ya bos, datang, parkir mobil, tempat tempoek, mana turun. Ngobrol, ngopi lah saja 2 jam. Tidak di mobilnya utak-utakan. Mana yang saha bro kadia? Orang cari duitnya, cari duit pemajikan. Orang mau menang di jalan. Siapa goblok jengkol kadi tuh ribut bae geus urang mau ribut geus mari tenang we ajakan we maneh sare di dieu tah we eta mau dibawa ke kamar sare di situ gitu. Jadi saya enggak pernah pilih-pilih siapapun boleh rumah dan boleh jadi orang gila. Setelah doanya berubah, ya Allah aku serahkan segalanya kepadamu. Eta nu geus leungitan. Semua orang gila itu leungit. Nah, buat leungit. Dunia kok Hukum nggak ada kontak lagi gitu, nggak ada kontak lagi. Ada datang. Seakan-akan seperti ada malaikat diam di depan rumah saya mau pelang. Nogelo tuh benar abus. Gitu. Seakan-akan. Walaupun saya nggak bisa lihat ya, tapi saya yakin ini ada malaikat yang jaga pintu rumah saya sekarang. Orang gila di dalam masuk dan datang jadi beda. Datang tiba-tiba tuh jenggotan. Assalamualaikum Kang, ngepangkeun. Ngobrol agama. Datang lagi, hilang lagi, datang lagi. Assalamualaikum, Ustadz di masjid. Tiba-tiba datang ke imah. Biasanya datang ke imah ngobrol agama. Saya dengerin aja. Nasihat itu tidak lagi saya cari seperti waktu itu saya cari nasihat. Pergi ke pengajian. Saya mencari nasihat. Dia mantu datang sorangan nasihatnya. Datang sorangan ya? Tidak diundang ya? Datang sorangan. Allah kirim ke rumah. Nasihat. Saya terbelalak mulai, saya sadar. Jika itu di tahun berapa, Mama Yuki? Itu tahun 2015. Gitu ceritanya. Luar biasa ya. Setelah hijrah anggaplah hijrah ya. Bahasa sekarang bahasa kerennya itu hijrah. Ya. Setelah Mama Yuki ini sudah berubah drastis, mungkin 180 derajat ya. Apa sih yang Mama Yuki cari setelah hijrah ini? Nah ini yang banyak orang memang di zaman yang berat ini kehilangan perspektif hidupnya, banyak kehilangan tujuan kehidupannya, ya. Sehingga akhirnya memperjuangkan hal-hal yang dianggap iya jika nu ngabahagia gitu, jika suksesnya iya, jika itu, jika nu gaduh iya. Nah ini banyak orang seperti itu. Saya juga dulu seperti itu. Jika suksesnya jika orang Jepang membangun peradaban, kereta api tepat waktu, negara bersih, iya jika perjuangan kan. Saya dulu berpikir seperti itu. Jika suksesnya kalau punya gelar S1, S2, S3, S4, S10, gitunya, moga ilmu banyak. Berpikir itu sukses. Kalau materi, wah jika Mike Jagger, hirupna loba AWW, imahna alus, di kota di unggal negara buka imah, di Bali aja punya rumah beliau ini, Mike Jagger ini, ya. Terus semuanya bisa dinikmati. Oh iya suksesnya. Ada yang sukses. Oh iya suksesnya jika iya bukan mobil Ferrari, bukan mobil itu, bukan mobil motor KTM, Ducati dan sebagainya. Ini suksesnya. Ya. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Berpikir itu adalah sukses. Ya. Ternyata setelah ketemu dengan agama, setelah belajar dari banyak ulama dan kiai, ternyata yang sukses itu di muka bumi ini adalah para sahabat. Kalau manusia biasa, kalau Nabi itu sudah sukses. Ya. Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir kita Muhammad SAW ada 124 ribu Nabi sesungguhnya yang dikirim ke bumi ini. Yang dicatat cuma 25 yang kita harus ingat. Ini semua orang sukses. Siapa yang berikutnya sukses disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis ya, bahwa Allah telah ridho kepada mereka, yaitu para sahabat.
para sahabat ini sukses luar dalam. Ya. Walaupun mereka berlatar belakang jahiliyah, mereka nggak sedikit berlatar belakang orang-orang sabar luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya sabar dibanding mereka. Tapi mereka akhirnya sukses dunianya, ya, sampai sukses akhiratnya. Mereka punya akhirat yang tidak elem-elem. Lapak nomor hiji, ya, konon surga itu ada 100 umpak. Ya. Satu umpaknya ini nggak terhitung, luasnya hebat sekali. Ya. Yang di lapak hiji ini, Firdaus ini nggak orang sembarangan, ya. Nggak orang sembarangan. Nah, yang bisa masuk ke situ salah satunya yang disebutkan sukses oleh Nabi kita. Nabi kita pernah berkata, aku sudah melihat sahabat semua masuk surga. Beliau ini divisionkan, ya, diperlihatkan oleh Allah bahwa dia sudah melihat sahabatnya, beliau sudah melihat sahabatnya semua masuk surga. Tanda kesuksesan sejati ini. Dan telem-telem di level 1 di real estate-nya jannah level 1. Ya. Nah, ini tujuannya harus jadi sukses, ya. Kita ini tertipu oleh permainan-permainan yang katanya sukses versi media sosial, versi buku-buku dan sebagainya, versi cerita-cerita dari negara lain dan sebagainya. Anggap suksesnya itu padahal bukan itu. Sahabat dulu bukan itu acuannya, ingin sukses seperti Nabi. Dan setelah sukses seperti Nabi, mereka memperlakukan kehidupan Rasul dalam kehidupannya, ingin sukses, dan ternyata diakui oleh Allah. Nah, inilah sukses yang harus kita kejar. Sekarang saya sedang berusaha pengen sukses seperti mereka. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Sukses seperti mereka, ya. Sukses seperti mereka itu adalah dikatakan, ya, bahwa mereka kemudian tidak hanya dapat lapak surga, tapi mereka dikumpulkan lagi bersama anak keturunannya. Mereka dikumpulkan lagi bersama orang-orang tua mereka. Mereka diberi kekuatan di syafaat. Rasul punya dapat syafaat, bisa angkat siapa saja masuk surga. Sahabat juga begitu, ya. Dan apakah umat akhir zaman ini ada yang bisa seperti itu? Ada ternyata. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk meneruskan kerja agama yang Rasulnya, dan kemudian diberi hak oleh Allah untuk mengangkat siapa saja yang dipilihnya. Ini ada sama satu golongan. Saya ingin yang masuk golongan itu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya. Kita doakan teman-teman. Ya. Ya. Ngomongin suka dan duka, setelah hijrah ini apa yang Mama rasakan? Semuanya suka. Suka. Setelah Ya, hijrah suka berarti. Ya. Pasti dukaan berarti mah Nggak ada. tidak ada duka. Cuma Kenapa tadi tidak ada yang duka? sempat oleng itu barangkali. Ada lagunya tak ada yang abadi. Nah, jadi dunia ini nggak ada yang abadi. Suka paling hanya sapoi 2 poe. Begitu juga dengan duka, paling hanya sejam 2 jam. Asli nggak ada yang abadi. Sok cobaan. Kejar cari duit segede panto. Terus menang, cing rasakan saya bahagia menang duit. Cing hitung, tinggal jam, seberapa lagi bahagia nak? Paling sejam. Asli, saya pernah membuktikan, ya. Saya cari duit sebanyak-banyaknya. Pada 2 hari itu, saya mau kasih buat ibu saya. Saya beli tas mahal, beli baju mahal, beli apa yang mahal. Saya bawa ke ibu saya, mah oleh-oleh mah dari Singapura. Dah, ibu saya atuh. Terima kasih Yuki, diciuman. Dipakai poe eta, dipakai isukanana. Tilu poe bisa dipakai. Cuy, ngajungrung barang saya yang saya kasih pada ibu saya teh. Ngajungrung jadi runtah. Terus dibagikan kemana teh. Apa yang membuat ibu saya bahagia ternyata hanya bikin 2 hari saja. Padahal itu barang-barang yang harganya mahal. Tas lebih dari 2 juta perak. Selendang lebih dari 1 juta perak. Sepatu lebih dari 1 juta perak. Tapi hanya membuat dia bahagia selama 2 jam. Saya coba ganti persepsi setelah kenal agama. Saya bawa berita, mah ada berita dari Rasul. Kalau orang yang sholatnya badak. Perjalanan seorang Yuki Pasben dari seorang anak band yang memang bisa mempengaruhi banyak pemuda-pemudi di Indonesia. Sekarang Mama Yuki dalam keadaan yang insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan istiqomah. Masih pengen gak sih manggung? Manggung menghibur pasar lah. Manggung masih pengen, tapi perspektifnya udah beda ya. Gimana Bos? Ari dulu mah manggung teh hayang beken, hayang boga duit, ya. Manggung teh pengen jadi karya, kami diakui bahwa Yuki sudah berkarya. Dulu itu, sekarang enggak. Sekarang itu hilang, ya kan, dengan sendirinya. Hayang dipuji teh era, ini mah dipuji teh. Ya, hayang disebut rocker gitu era nama, ya.
tapi ingin manggung, ingin menyampaikan. Ya. Manggung itu adalah perkara saya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak pendengar, kesempatan saya membawa kabar gembira. Ya. Saya dapat kabar gembira dari guru-guru saya, dari ustaz-ustaz saya. Pengen saya kabar gembira kan lagi. Ya. Lalu kemudian, serius mau ditayu, munahnya, kita munahnya. Apa yang kamu lihat hidup, ya ayo gilu, nah gitu ya. Karena banyak orang yang memang pusing hidupnya. Saya baru lagi pusing hidup deh. Mau gulung duit habis-habis, ya. Anggar banyak mana anggar ya. Oh, beli mobil bagus, bikin liur ngurus lah, pajak kena mahal dan sebagainya. Ya. Beli motor halus, bikin gulung, ya. Servisnya ratus ribu dan sebagainya. Karena servis ukur juta-juta gitu lah. Naikin duit, capeknya. Nangan duit masa bulanan, biar nangan sejam 2 jam. Ya. Dan dunia ini memang begitu. Nah ini saya akhirnya terjawabkan. Ternyata kebahagiaan itu bukan di situ. Ya. Kebahagiaan itu ternyata ada dalam amal, agama, dan perjumpaan kita dengan Allah. Itu kebahagiaan tertinggi memang. Gak ada yang bisa mengalahkan itu. Kenikmatan. Banyak orang dapat kenikmatan. Wah, mun manggung teh penonton wah nikmat sih. Wah, ya. Mun melihat dahar nu ngeunaheun nu mahal nikmat sih. Mun bisa sare kasurna hipu, caian, aya caina di tempat kalau majikan nu geulis nikmat sih. Mikirnya semua gitu. Padahal nikmat itu Allah tidak terletakkan di situ. Nikmat itu ada dalam agama dan dalam pengampunan Allah. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Kumayuki. Mama, boleh nggak sih kita nyanyi bareng sama teman-teman di camp ini? Iya, boleh bisa. Boleh bisa. Mau nyanyi? Lagu apa? Sebelum nyanyi, tolong dong kasih wejangan lah, sharing untuk teman-teman lewat camp. Oh iya. 3 yang sudah hadir di Gunung Puntang ini. Siapa milih pengantarnya? Ya. Mereka bukan belajar dari dia, tapi belajar dari agama itu sendiri. Agama zaman barat naon. Ini cari. Ya. Sama kalau kalian belajar tentang daki gunung, pasti cari dari sumbernya. Awalnya pendaki gunung juga naon, bahwa kumaha, lelungan dan sebagainya ya. Tapi menggunakan orang-orang yang sudah praktek untuk belajar ke yang pusatnya. Nah, sama ini juga gitu ya. Agama ini belajar sampai ke titik ujungnya. Maka nanti kita akan ketemu dengan hakikatnya agama ini. Perlunya agama itu jangan naon sih gitu ya. Agama ini bukan sekedar sholat, bukan sekedar tonggengan, bukan sekedar aloh-alohan, tapi agama ini ya media untuk bertemu dengan Allah ya. Nah ini sadari itu sepenuhnya. Kalau kita dapetin Allah, semua urusan beres. Kalau kita dapatkan Allah, kasih sayang dari Allah, kita akan dapat kasih sayang dari semua makhluk. Kalau kita takut kepada Allah, maka Allah kasih kita berani kepada semua makhluk. Kalau kita malu kepada Allah, maka nanti semua makhluk kepada kita. Jadi tong capek-capek kau guru, aing guru kasep guru gaya, ame kabeh jelema segan. Teu perlu nanaonan. Penting mah segan kepada Allah, nanti Allah kasih orang-orang segan kepada kita. Ini ya, dapatkan Allah. Kalau dapatkan Allah, nanti alam jagat raya ini akan menyodorkan dirinya untuk dipakai oleh kita. Kalau kita hanya takut kepada Allah, kita takut miskin kepada Allah, ya, takut hubungan dengan Allah jadi miskin, jadi jelek, nanti kita dikasih kaya oleh Allah. Semua alam jagat raya muntang, yuki atau ame abdi, yuki atau ame ame abdi diakui ke Allah. Nanti begitu terbalik. Ya. Ini pergunakan itu. Kita punya agama yang hebat, yang sudah dibawa oleh Rasul kita. Kita semua dikasih rahasia-rahasia alam jagat raya ini oleh Nabi kita lewat tadi, dan ilmu juga dari Allah langsung. Tapi kita nggak mau pakai. Kita nggak mau pakai ilmunya Yahudi. Kita pakai ilmu Amerika. Kita ambil manajemennya Jepang. Kita ambil manajemen pemasarannya Amerika. Ya. Itu cuma lihat sorangan. Kita menggunakan ilmu politik yang diajarkan oleh peradaban Eropa dan Amerika. Akhirnya lihat sorangan. Padahal Rasul sudah membocorkan itu semua. Membocorkan bagaimana hidup yang membuat Allah senang. Ketika Allah senang, kalian akan dilimpahkan kesenangan yang berlipat-lipat. Karena Allah mah nggak mau berhutang budi, nggak mau. Allah mah tidak memberikan yang berlebih, yang nggak mau memberikan yang kurang. Ini berlebih. Kita ngasih 1, Allah bisa kasih 10. Kita ngasih perhatian kepada Allah 10 jam, Allah kasih 200 jam kebahagiaan. Kita ngasih Allah kebahagiaan 72 jam, Allah lipatkan menjadi 720 jam kebahagiaan.
Allah nggak mau kalah. Ya Allah yang maha mempunyai, Allah maha menghendaki, Allah yang mempunyai semuanya. Nah, ketika kita berusaha ya menyenangkan Allah, walaupun hanya 2-3 jam, Allah pasti lipatkan jadi 10 minimal teteh. Dan Allah mau eleh ya menyebabkan elehku makhluk ku ciptaanku. Begitu Allah. Kita mendekat 1 jengkal, Allah nyamperin 1 depa. Kita mendekat 1 depa, Allah berjalan. Kita berjalan, Allah ngebut juga jet bus. Gak mau kamu Allah itu. Masalahnya kita ini gak pernah mau mendekat, maka tenepi-nepi ya, belajarlah mendekat. Alhamdulillah. Ini sangat berarti banget ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua juga tong poho ingat dah orang makhluk Allah, tong poho ka Allah ya. Mudah-mudahan Kang Yogi istiqomah, kita doakan kita juga semua istiqomah dalam kebaikan. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, setelah ini kita akan bernyanyi bersama. Mohon berdiri semuanya. Mohon berdiri semuanya, kita bernyanyi bersama. Setelah bernyanyi beberapa lagu dari